Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati Emalia. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan hasil diskusi dan presentasi di ruang kolaborasi modul 1.2. Saya bersama rekan saya, yaitu Pak Asep Hernawan dan Bu Alfia Husnurifa, mendiskusikan tentang nilai dan peran guru penggerak. Adapun nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, yang pertama berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga inovatif, yang keempat reflektif, dan yang kelima kolaboratif. Selanjutnya, peran dari seorang guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya, nilai guru penggerak yang dimiliki oleh anggota kelompok. Pertama, saya merefleksi pada diri saya sendiri dalam peran mendorong kolaborasi. Dalam peran tersebut terdapat nilai guru penggerak, yaitu kolaboratif, berpihak pada murid, dan inovatif. Adapun kegiatan yang sudah saya lakukan di sekolah, yang pertama berkolaborasi dengan guru lain untuk meningkatkan kompetensi di bidang IT, yaitu saya pernah melakukan kegiatan dalam kegiatan aktualisasi prajabatan untuk memanfaatkan Microsoft Excel dalam pengolahan nilai. Yang kedua, berkolaborasi dengan peserta didik dalam kegiatan ekskul pramuka. Di sini saya sebagai guru, sebagai pembina, berkolaborasi dengan peserta didik dengan melaksanakan kegiatan ekskul pramuka di luar jam pembelajaran, yaitu dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 1 setelah peserta didik melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya, berkolaborasi dengan peserta didik dan orang tua dalam kegiatan kebun sekolah. Di sekolah ada kegiatan P5 atau disebut dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam kegiatan tersebut, salah satu kegiatan P5 yang saya ajukan yaitu kegiatan membuat kebun sekolah. Untuk mewujudkan program tersebut, saya berkolaborasi dengan orang tua dan peserta didik, sehingga peserta didik dapat memahami kegiatan dan dapat ikut serta dalam kegiatan P5 tersebut. Strategi dalam mewujudkan kegiatan-kegiatan tersebut, yang pertama, menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak agar program terlaksana. Dan yang kedua, ikut terlibat dalam kegiatan kolaborasi yang dilaksanakan. Inilah dokumentasi dari kegiatan atau peran kolaboratif yang saya lakukan di sekolah. Selanjutnya, nilai guru penggerak yang dimiliki oleh Pak Asep Hernawan. Beliau mengambil peran dalam menggerakkan komunitas praktisi. Nilai guru penggerak dalam peran tersebut kolaboratif, inovatif, dan mandiri. Kegiatan yang Pak Asep Hernawan lakukan, yang pertama mengembangkan kelompok kerja guru di tingkat gugus. Kebetulan beliau adalah menjabat sebagai Ketua KKG di Gugus Muncang. Yang kedua, mengembangkan kegiatan kepramukaan di sekolah. Tentunya sebagai guru, baik guru kelas ataupun guru mata pelajaran, otomatis menjadi pembina ekstrakurikuler pramuka di sekolah. Strategi yang Pak Asep lakukan untuk melancarkan kegiatan atau program tersebut, yang pertama menjalin komunikasi dan kerjasama dengan guru yang ada di wilayah gugus. Dan yang kedua, aktif dalam organisasi KKG sebagai ketua. Ini adalah
contoh dokumentasi dari kegiatan yang Pak Asep lakukan. Selanjutnya, nilai guru penggerak yang dimiliki oleh Ibu Alfiah Husnurifa yaitu dalam peran mewujudkan kepemimpinan murid. Nilai dalam peran tersebut diantaranya kolaboratif, berpihak pada murid, dan mandiri. Kegiatan yang Bu Alfiah lakukan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler polisi siswa atau polsis. Strategi yang dilakukan oleh Bu Alfiah yang pertama menjalin komunikasi dengan guru dan siswa dalam kegiatan ekskul polsis, memberikan contoh budaya positif, dan mengembangkan sikap disiplin pada siswa. Ini adalah contoh kegiatan dari aktivitas yang Bu Alfiah lakukan. Selanjutnya, peran yang disepakati dan harus dipertebal oleh calon guru penggerak angkatan 9, khususnya di kelompok 2, kami sepakat dalam menjadi pemimpin pembelajaran. Alasannya, guru memiliki peran penting sebagai pemimpin pembelajaran untuk mendidik peserta didik dengan segala sumber daya yang ada dengan mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tentunya sebelum pada menjadi coach bagi guru lain, kemudian kolaboratif, dan lain sebagainya, tentunya kita harus mampu, harus memiliki, dan harus melakukan peran menjadi pemimpin pembelajaran terlebih dahulu. Rancangan kegiatan untuk mewujudkan peran tersebut, yang pertama, merancang kegiatan yang inovatif dan berpihak pada murid, serta menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Merancang kegiatan inovatif tersebut tentunya harus berpihak pada murid. Dan setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dengan peserta didik tentunya harus menyenangkan dan bisa dimaknai oleh peserta didik. Salah satunya dengan menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan dengan menggunakan IT dalam pembelajaran. Setelah kegiatan merancang, sebagai guru penggerak kita harus mampu menciptakan kondisi pembelajaran semenarik dan semenyenangkan mungkin, dan tentunya kita bisa menggunakan sarana dan prasarana yang berbasis IT sebagai daya tarik bagi peserta didik. Yang ketiga, yang paling penting tentunya merefleksikan proses pembelajaran untuk perbaikan mutu pembelajaran yang lebih baik melalui kegiatan supervisi kelas. Kegiatan refleksi dipandang sangat penting karena untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Kegiatan supervisi kelas bukan hanya dilakukan antar guru dengan kepala sekolah, namun tentunya kita juga harus mampu mengajak kepada rekan guru yang lain untuk mengamati dan memberi masukan terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Dan yang keempat, berkolaborasi dengan orang tua untuk menciptakan pembelajaran di kelas menjadi nyaman melalui kegiatan diskusi bersama paguyuban kelas dan home visit. Untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan berpihak pada peserta didik, tentunya kita harus melakukan diagnosis terlebih dahulu terkait kebutuhan peserta didik, kondisi peserta didik, dan tentunya sesuai atau tidak kegiatan yang sudah kita lakukan dengan kondisi yang dialami oleh peserta didik. Maka dari itu, kita harus mampu berkolaborasi dengan orang tua, baik melalui kegiatan paguyuban kelas, ataupun kita melakukan home visit atau kunjungan rumah. Selanjutnya, strategi yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan kegiatan tersebut. Yang pertama, mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, khususnya media yang berbasis IT. Yang kedua, memotivasi siswa agar tertarik dengan materi yang akan dipelajari, bisa menggunakan ice breaking atau kegiatan-kegiatan yang menarik yang tentunya sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dan yang ketiga, bisa kita lakukan dengan memberikan reward kepada murid yang aktif dalam pembelajaran.
Sebagai seorang guru, peran menjadi pemimpin dalam pembelajaran memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Maka mari bersama-sama memulai dan berubah agar bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Sekian yang bisa saya sampaikan hasil diskusi dalam ruang kolaborasi modul 1.2 terkait nilai dan peran guru penggerak. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.